Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap dengan saya Haji Baludayar dari SD Negeri Cijati 03 Kecamatan Cimanggu. Saya Elmi Wulandari, SD Negeri Mandala 02 Kecamatan Cimanggu. Saya Sri Wahyu Rianti dari SD Negeri Karanganyar 04 Kecamatan Gandrungmangu. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Elmi. Oke, selamat sore. Selamat sore. Oke Bu Sri, saya dengar Ibu akan melaksanakan coaching kepada Pak Aji. Betul Bu Elmi, nanti akan melaksanakan coaching dengan Pak Aji. Iya. Kalau boleh, apakah saya boleh melakukan observasi terhadap percakapan coaching yang Ibu lakukan? Boleh sekali Bu Elmi, monggo silahkan. Oke. Sebelumnya Bu, untuk membantu pengamatan, membantu saya dalam melaksanakan observasi, menurut Ibu rubrik penilaian seperti apa yang akan kita sepakati? Iya Bu Elmi, rubrik yang akan saya sepakati dalam penilaian yaitu sesuai dengan alurnya dan kompetensinya dalam melakukan coaching seperti pertanyaan berbobot, kehadiran sepenuhnya, aktif mendengarkan dengan teknik rasa Bu Elmi. Oke, berarti rubrik ini yang sudah saya siapkan berarti sudah setidaknya sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu. Oke. Bisa menjadi acuan dalam pengamatan nanti. Oke, siap. Oke, selanjutnya menurut Ibu kemampuan coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Iya, tentang kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Elmi. Oke, berarti Ibu pengen mengembangkan kemampuan Ibu dalam menanyakan pertanyaan bobot dan mendengarkan aktif ya Bu. Oke, dari kedua kompetensi ini mana yang ingin Ibu spesifikkan gitu Bu untuk diobservasi? Iya, komponen yang spesifik yaitu mendengarkan secara aktif Bu Elmi. Oke, berarti Ibu pengen kompetensi dalam mendengarkan secara aktif yang saya observasi lebih dalam gitu. Kira-kira indikator apa yang menunjukkan ketercapaian dalam pengembangan tersebut? Indikator capaian yang ingin saya kembangkan yaitu sesuai dengan alur kita Bu Elmi, yaitu tujuan, terus tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oke, berarti indikatornya nanti kesesuaian dengan alur dan bentuk Ibu dalam memperhatikan coachingnya Ibu nanti. Oke, sudah saya kita berarti sudah sepakat dalam Siap, apa saja yang harus kita amati gitu. Siap. Oke, semoga dalam Ibu melaksanakan coaching berjalan lancar dan dapat menemukan permasalahan dari coaching yang sedang Ibu coaching gitu. Ya Bu Elmi. Oke, monggo silahkan melaksanakan coaching. Oke Bu Elmi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Pak Haji, saya dengar Pak Haji ada siswa di kelas Pak Haji yang itu ya, yang sering datang terlambat ya dan membuat gaduh. Itu saya dengar dari rekan Pak Haji. Ini betul sekali memang Bu itu. Jadi di kelas saya itu ada satu orang anak, dia namanya Windy. Memang dia anak perempuan. Jadi datangnya udah hampir 2 minggu ini sering terlambat. Kemudian di sekolah juga sering ngambek-ngambek, bahkan begitu juga kadang-kadang berani sekarang. Terima kasih Pak Haji atas penjelasannya. Selain keterlambatan dan membuat gaduh, apakah Pak Haji sering melihat pola perilaku lain yang berhubungan dengan bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan lingkungan di kelasnya, seperti itu Pak Haji?
Kalau untuk keseharian sih selain gaduh dan terlambat, memang kalau kesehariannya terlihat baik-baik saja, normal seperti anak biasa. Kalau ke temannya itu kan gaduhnya pada saat pelajaran, biasanya Iya. dia sering mengganggu dengan tingkah-tingkahnya yang aneh gitu waktu di kelas gitu. Sangat menarik sekali Pak Aji, ini sebuah tantangan buat Pak Aji ya. Ini memberi kita lebih banyak konteks. Menurut Pak Aji, apakah perilaku ini mungkin terkait dengan faktor di luar sekolah seperti lingkungan keluarga atau kondisi sosial ekonomi? Misalkan, apakah pernah ada obrolan atau informasi dari pihak sekolah atau teman-temannya tentang situasi keluarganya Pak Aji? Dalam hal ini saya sudah pernah komunikasi dengan temannya bahwa si Widi itu ternyata di rumahnya istilahnya kurang terurus gitu, kurang di rumah, karena orang tuanya itu biasanya kan kebetulan petani. Setiap pagi gasih udah berangkat, itu informasi dari temannya, sehingga dia si Widi ini bangunnya selalu kesiangan dan ke sekolahan juga kan, karena sudah dari awalnya sudah istilahnya belum siap untuk berangkat ke sekolahan juga terbawa dari efek dari rumah. Yang pasti tidak ada suatu tekanan dari pihak keluarga ya Mas Haji ya, karena dia bisa terlambat seperti itu ya. Kalau tekanan itu memang nggak ada, hanya mungkin kurang kasih sayang lah. Kurang kasih sayang. Pak Haji sudah pernah mencoba berbicara langsung kepada murid tersebut tentang masalah ini, mungkin dia akan lebih terbuka bagaimana perasaan tentang anak itu. Kalau komunikasi dengan anak sudah saya kasih arahan, masukan, bimbingan, tapi masih aja tetap seperti itu, datangnya telat, di kelas juga tingkahnya aneh, selalu kelasnya kurang fokus dalam pelajaran. Untuk dalam hal ini memang saya sudah punya rencana untuk melakukan pemanggilan orang tua. Itu berarti rencana Pak Haji ke depannya nanti ya. Itu menurut Ibu bagaimana? Itu ya bagus sekali kalau Pak Haji memang punya rencana untuk pendekatan ke orang tuanya, apalagi kita saling duduk bersama, memanggil orang tuanya untuk Pak Haji menyampaikan perilaku anak di sekolah. Mungkin itu sangat mendukung sekali ya Pak Haji. Mungkin suatu solusi lah. Mungkin kita harus bertahap, tidak mudah untuk merubah sesuatu dengan cepat. Kita harus penuh kesabaran, ketelatenan, seperti itu Pak Haji mungkin. Ini memang masih rencana saya. Memang selama ini belum saya panggil orang tuanya, karena memang dukungan dari orang tua itu sangat berarti. Betul sekali. Bisa nanti saya konsultasikan dengan orang tuanya untuk mencarikan pengasuh mungkin di rumah atau tetangganya yang bisa membangunkan pagi. Kalau tidak di sekolahan anak itu diberi tanggung jawab ya Pak Haji, seperti mungkin bisa dijadikan sebagai ketua kelas atau sebagai pengurus di dalam kelas, jadi dia merasa punya tanggung jawab untuk lebih datang tepat waktu, tidak terlambat lagi Pak Haji. Ya mungkin bisa diterapkan juga, bisa dilibatkan dalam organisasi di kelas. Luar biasa. Mudah-mudahan ini langkah strategis yang bisa membantu Pak Haji tidak hanya memperbaiki perilaku, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab. Bagaimana kita evaluasi ini setelah beberapa minggu untuk melihat perkembangannya ya Pak Haji ya, melakukan evaluasi perkembangan, kita bisa refleksikan hasilnya dan menyesuaikan jika diperlukan, seperti itu Pak Haji. Gitu. Jadi nanti setelah pemanggilan orang tua nanti akan dilakukan pemantauan terhadap anak tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Setelah pemanggilan itu nanti akan dilihat hasilnya, diobservasi lagi mungkin apakah ada perkembangan atau tidak. Mungkin kan merupakan solusi bagi saya. Terima kasih sekali Bu. Akhirnya masalah saya sudah mulai ada pencerahan, ada titik terang dari masalah saya dengan langkah awal yaitu pemanggilan orang tua.
Ya mudah-mudahan semua bisa terrealisasi apa yang menjadi rencananya Pak Acing ya. Pak Acing tetap bersemangat, jangan pernah putus asa, dampingi anak-anak dalam situasi apapun. Begitu Pak Acing, mungkin itu pendapat dan solusi dan diskusi kita pada sore hari ini Pak Acing. Mohon maaf ada kekurangannya Pak Acing karena keterbatasan waktu. Terima kasih banget Bu. Ya. Demikian ya Pak Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu Sri atas ketersediaannya. Saya lakukan observasi terhadap proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Sudah sangat bagus, sudah sangat menarik dan sudah terpecahkan Ibu solusi permasalahan dari coachingnya tadi. Oke, selanjutnya menurut Ibu nih apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan untuk mencapai atau untuk mencapai indikator-indikator yang tadi sudah kita sepakati di awal. Yang saya rasakan itu ya sudah mendengarkan secara aktif, kehadiran juga sudah full, sudah saya usahakan penuh dan sudah sesuai dengan alur. Memang setelah saya observasi tadi memang coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu ya, sudah sesuai alur kita, di mana tadi tujuannya sudah Ibu terkonfirmasi dan sudah diterapkan langsung oleh coachingnya. Identifikasi permasalahannya juga sudah nampak dan sudah jelas titik dari permasalahan tersebut. Kemudian rencana untuk menghadapi permasalahan tersebut juga sudah muncul dan tanggung jawabnya dari si coaching untuk melaksanakan rencana itu sudah terkonfirmasi ya Bu. Dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif tadi. Ibu sudah fokus terhadap coaching yang Ibu terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan. Solusinya juga tadi sudah ditemukan ya Bu ya. Cukup udah bagus sekali coachingnya. Saya apresiasi dan luar biasa untuk Terima kasih. untuk selanjutnya nih, tadi kan kita fokus terhadap kompetensi mendengarkan secara aktif. Untuk selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil observasi tadi? Ya Bu Elvi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena saya masih merasa kurang sekali mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Semoga di kesempatan berikutnya dengan belajar lebih dan kesempatan itu tadi dan jam terbang istilahnya ya Bu ya, kompetensi kita dalam melaksanakan observasi melaksanakan coaching bisa lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi untuk kemajuan kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan hari ini ya Bu. Terima kasih banyak atas ketersediaannya. Sekali lagi saya juga mohon maaf kalau apabila dalam melaksanakan observasi tadi saya banyak melakukan kesalahan. Ya, sama-sama Bu Elmi, saya juga mohon maaf jika ada kesalahan yang baik saya sengaja maupun tidak Bu Elmi pada kegiatan sore hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Kita akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.